Tim cuan paling happy nih kalau udah nemu barisan panjang orang-orang pada ngantri begini. Langsung muncul jiwa-jiwa kepo kita, bos. Ini nih bukan antrian sembako ya. Ini tuh barisan para penggemar roti, pastry, dan pizza yang harganya merakyat. Yes, siapa bilang menu bule ini harganya pasti mahal? Di sini tuh sebiji croissant aja dijual cuma 4 ribuan. Bahkan pizza seloyang cuma 13 ribuan. Jadi nggak heran kan kalau kafe yang homey dan vintage ini selalu rame terus. Nggak pagi, siang, sore, penuh terus. Ini sih the real hidden gem banget. Tapi jangan salah, jualan roti boleh 4 ribuan doang, tapi omsetnya bikin panas dingin. Bahkan saking lancarnya cuan, sang owner bisa memberangkatkan karyawannya beribadah ke tanah suci, bos. Kudu salim nih sama pengusaha keren ini. Halo bos, saya ibu rumah tangga yang mengembangkan bisnis usaha. Kita sampai bisa mengumrohkan karyawan loh. Mau tahu? Tetap di Cuan, bos. Ini dia nih, sosok di balik kafe yang ramenya heboh ini. Perempuan keturunan Tionghoa Aceh ini emang gak betah diem, bos. Doi bahkan bertekad tetap pengen punya penghasilan sendiri walaupun dirinya sudah menikah. Cakep, Bu. Pengalaman Bu Helen juga gak kaleng-kaleng, bos. Sudah 26 tahun Bu Helen memimpin operasional pabrik rotinya. Dan baru 5 tahun belakangan, ia ekspansi bisnisnya ke kafe pastry dan bakery. Suami saya itu kerjanya pindah-pindah. Terus jadi kafe saya juga roti saya itu jadinya pindah-pindah kan. Nah, 12 tahun yang lalu itu suami saya pindah Jakarta. Akhirnya kita putuskan untuk buka di Jakarta. Mending telat, Bu, daripada nggak sama sekali. Apalagi hasilnya super cool begini. Jadi, pelanggan bisa belanja roti murah di sini tuh bukan karena kualitasnya recehan ya, bos, tapi karena semua rotinya datang dari pabrik milik sendiri. Tangan pertama nih. Bahkan, udah 10 tahunan, pabrik roti Bu Helen menerima maklon roti buat bakery atau kafe-kafe di berbagai kota. Keputusan ini Bu Helen buat karena ada pengalaman gak enak, bos. Gini nih ceritanya. Waktu itu supir ya. Dia bilang bahwa rotinya nggak laku gitu, tapi nggak ada barang buktinya ke kita. Terus ternyata besoknya itu mereka kumpul itu barang-barang yang reject dari warung-warung yang kita titipin. Nah, suatu hari mereka bilang bahwa ini adalah barang yang nggak laku ke kita. Akhirnya dia nggak store uang dong. Nah, setelah tapi saya langsung mikir gitu, kalau misalkan memang barang yang nggak laku, kenapa toko-toko mau terima banyak? Akhirnya saya call tuh, ternyata barang saya laku gitu. Akhirnya saya panggil dia. Iya benar, awalnya kita titip-titip jual ke warung. Baru 10 tahun yang lalu baru kita mulai model kayak begini. Karena ya menghindari resiko ya, kalau misalkan kita titip jual gimana pun itu pasti ada resiko kalau barang kita nggak laku. Kalau ini kan kita maklum karena bikin sesuai pesanan. Makanya kita jualnya murah, ya udah kita nggak untung gede nggak apa-apa, yang penting produksinya bisa banyak. Produksi ribuan roti tiap hari bikin Bu Helen makin bestian sama supplier semua bahan baku rotinya. Dapet deh harga cincai yang stabil. Apalagi roti-roti Bu Helen nih beda, bos. Meski dibikin tanpa telur dan susu, tetap empuk dan lembut banget. Bebas alergi deh, semua orang bisa makan. Kenapa kita bisa murah meriah? Karena memang produksi kita ribuan. Jadi dari distributor juga ya pastinya kita dapat harga spesial ya. Karena kan kita pengambilannya kuantitinya banyak gitu. Untuk terigu aja kita bertonton, Kak, untuk setiap bulannya gitu. Iya, kita nggak ambil itu sebagai satu keuntungan untuk perusahaan. Saat kita dapat harga murah ya kita juga jualnya dengan harga yang murah gitu. Bisnis jujur emang hasilnya nggak nipu ya, bos. Bayangin, Bu Helen bisa jual rotinya seharga 2 ribuan aja. Kalau begini nih, semua kalangan bisa banget ngicip roti buatan pabrik Bu Helen. Mau jadi agen? Bisa banget. Atau mau beli satuan? Bisa juga. Pelanggannya bahkan setia sampai bertahun-tahun loh, bos. Sejak umur anak kelas 1 SD, sekarang udah 11 tahun ya. Karena dengan harganya terjangkau, rasanya pun enak. Satu lagi, asyiknya belanja roti pastry di sini. Selalu fresh, nggak ada roti kemarin atau sisaan nggak laku dijual. Yes, karena rotinya selalu habis tiap hari.
Nah, ini dia setelah 10 kali ikut kursus dan trial error, sekarang kita bisa bikin di atas 5.000 roti sehari. Nah, kalau pengen ngemil roti dan pizza dengan suasana yang asyik, nongki aja di Dua Cafe punya Bu Helen. Ada brownies dan pizza spesial yang harga jualnya kayak beli kacang goreng. Ini nih favoritnya pengunjung di sini. Pizza yang dibikin dadakan pakai tungku begini, Bos. Tipe pizzanya tuh ala Italia yang tipis dan lembut. Jadi, waktu disantap bareng topping dan kejunya, beh, maknyos. Mana harganya cuma 13 ribuan. Kalah deh ketoprak abang-abang. Ini lagi, croissant yang dibanderol cuma 4 ribuan. Beli croissant berasa bayar parkir nggak tuh, Bos? Tinggal dikawinin sama secangkir coklat hangat. Duh, surga banget rasanya, Bos. Terus, kalau pengen yang gurih-gurih lagi, jajal deh spaghettinya. Yang seporsi cuma 10 ribuan. Ini mah cucok buat traktiran orang sekampung, Bos. Yang bikin kagum tuh, jualan boleh harga recehan, tapi omsetnya gedongan, Bos. Omsetnya gede. Tapi karena kita jualnya murah, jadi ya memang keuntungannya nggak seperti yang kita bayangkan ya gitu. Kalau omsetnya gede, kita bisa ratusan juta sih. Jos banget Bu Helen. Mana si ibu nih sayang banget sama karyawan yang setia dan profesional kerjanya. Hadiah buat mereka juga nggak sayang-sayang ia keluarkan. Buat pegawai yang udah 10 tahun kerja bareng Bu Helen, perjalanan umroh jadi ganjarannya. Jadi buat bos-bos di rumah, cus ikuti jejak Bu Helen. Siapa bilang ibu rumah tangga nggak bisa punya duit sendiri? Duitnya ratusan juta pula. Semuanya bisa dikerjakan sembari tetap mengurus anak dan keluarga. Apa nggak Wonder Woman tuh namanya? Salut, Bu. Bos, untuk ibu-ibu rumah tangga jangan ragu untuk memulai berbisnis. Semangat, cuan, Bos.